Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di fans channel bola Timnas Indonesia dan juga MUTV. Oke, kita akan bahas dua hal. Yang pertama, kenapa target 100 besar FIFA itu penting bagi PSSI dan juga sepak bola Indonesia. Kemudian, taktik Ruben Amorim sudah mulai menemui polanya. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, Desember ceria, tutup tahun 2024, Timnas Indonesia berhasil masuk ke peringkat ketiga ya di kualifikasi Piala Dunia untuk tahun 2026. Kita terpaut 1 poin dengan Australia yang ada di peringkat 2 ya dengan 7 poin, kita 6 poin. Dan juga ya nomor 1 Jepang, entah berapa poinnya terserah, yang penting dia lolos otomatis. Oke, di balik itu semua memang salah satu target dari PSSI yang ditetapkan kepada Coach Shin Tae-yong. Salah satunya adalah memang kalau bisa lolos Piala Dunia ya, atau tembus ke round 4. Dan juga yang tidak kalah penting adalah Indonesia bisa tembus 100 besar peringkat FIFA. Oke, kalau saya perhatikan dan saya baca di berbagai sumber, ada 3 hal yang bisa kita petik secara positif apabila persepak bolaan kita ini tembus 100 besar FIFA. Oke, yang pertama tentu saja gengsi ya. Kita berasal dari Southeast Asia atau Asia Tenggara yang selama ini didominasi oleh kalau nggak Thailand atau Vietnam sebagai peringkat tertinggi FIFA, dan mereka dijuluki secara bergantian adalah King of ASEAN. Nah, gengsi untuk menjadi King of ASEAN inilah juga menjadi salah satu faktor kenapa Indonesia kalau bisa tembus ke peringkat 100 dunia, bahkan melewati Thailand ya, yang saat ini kalau nggak salah ada di peringkat 97, dan dia tidak bermain di kualifikasi Piala Dunia ya, tapi nanti akan bermain di Piala Asia ya untuk 27. Sedangkan kita udah lolos otomatis. Keren nggak tuh? Oke. Kemudian yang kedua yang kalau kita baca ya, tentu saja ini untuk mempermudah apabila kita ikut turnamen seperti nanti Piala Asia 2027, itu kita ada di grup atau pot, tidak lagi di pot yang terbawah. Karena kalau kita di pot yang terbawah, contoh seperti di kualifikasi Piala Dunia, kita masuk di pot 3, kita akan ketemu dengan negara kuat yang ada di 2 pot di atasnya. Pot 1, pot 2 ini ada Korea Selatan ya, Jepang, Arab Saudi, Australia, Iran, Uzbek ya, itu ngeri-ngeri semua. Dan kita sudah sangat menderita dengan bertemu dengan top 3 yang langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi, Australia. Kita bahas karena pelatih yang baru, manajer yang baru, yaitu Ruben Amorim. Ini setelah 2 pertandingan ya melawan Ipswich dan juga Bodo Glimt di Europa League, Ipswich di Liga Inggris peringkat 18. Ya, Ruben Amorim patternnya adalah permainan 3-4-2-1 atau lebih dikenal 3-4-3, di mana dia mengandalkan double pivot untuk DM, kemudian wingback yang aktif naik turun, dan juga 2 attacking midfield dengan free roll, dan juga 1 striker besar yang memiliki speed dan juga agresivitas di depan gawang. Sebenarnya ini semua sudah ada di pemain-pemain Manchester United ya. Tetapi memang dari segi kualitas ini dalam artian endurance ya, daya tahan untuk stamina, ini memang ada beberapa yang titik yang harus diperbarui untuk Ruben Amorim di bursa transfer mungkin 2025 atau bulan Januari, terutama dari sisi DM, wingback, dan juga attacking midfield ya. Karena kita ketahui attacking midfield yang ada 2 di formasi 3-4-2-1 Ruben Amorim ini mensyaratkan dia tidak hanya harus membuka ruang ya, tapi bisa juga memainkan sepak bola kombinasi, dan ini belum terlihat dari Alejandro Garnacho yang ditempatkan di situ. Dan sudah ada Mason Mount ya di pertandingan Bodo Glimt, kemarin terlihat sekali efektivitasnya, cuman endurance-nya masih kurang. Tapi ya ini hal yang harus diterima oleh Ruben Amorim.
dia harus mengandalkan pemain yang ada. Dia diharapkan sebagai Unai Emery-nya Aston Villa, yang tanpa berbelanja pemain banyak ini bisa menyulap sebuah tim ya. Kita lihat Aston Villa ada di peringkat berapa, kiprahnya di Liga Champions juga luar biasa, kemarin menahan Juventus 0-0. Inilah yang diharapkan oleh manajemen Manchester United, karena dari era Erik ten Hag sudah menghabiskan 600 juta pounds untuk pembelian pemain-pemain yang menurut saya sebagian besar kurang sesuai dengan strategi Ruben Amorim ya, kecuali Noussair Mazraoui benar-benar luar biasa. Kalau bisa Noussair Mazraoui ini diperbanyak ya, jadi 9 pemain ya karena dia sangat versatile, bisa main dari center back sebelah kanan, bisa main dari wing back ya. Cuman memang dia saat ini difokuskan sebagai center back sebelah kanan. Nah, balik lagi dari strategi Ruben Amorim ini memang perlu sedikit upgrade di wing back sebelah kiri. Tyrell Malacia baru kembali ya. Ketika pertandingan melawan Bodo Glimt kelihatan banget dia kurang ya secara physicality, karena ya udah 18 bulan gak main. Apa yang kamu harapkan dari Tyrell Malacia? Dan juga ya, sepertinya menjadi inkonsistensi bagi seorang Lisandro Martinez juga untuk menempati pos sebagai back, center back sebelah kiri. Dan ini perlu menjadi perhatian khusus dari Ruben Amorim, bagaimana caranya memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Dan sebenarnya hal ini sudah terlihat ya, baik dari pertandingan Ipswich Town dan juga Bodo Glimt. Bedanya pertandingan Ipswich Town ini Manchester United memang terlihat kebingungan ya, karena mereka baru berlatih 2 hari. Cuma waktu punya space 2 hari setelah jeda international break, mereka berkumpul dan melatih strategi baru, ide baru dari Ruben Amorim, dan ini terlihat sangat kurang cair, dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh Ipswich Town dan menghukum Manchester United dengan beberapa peluang yang emas. Tetapi di situ ada Andre Onana yang cukup sigap ya. Dan pada waktu itu perbedaannya ketika melawan Ipswich Town, double pivot kita adalah Eriksen dan juga Casemiro. Dan ternyata ini benar-benar nggak sesuai harapan. Dua-duanya memang pintar ketika pegang bola, passing progresifnya bagus, tetapi ketika diserang menjadi lubang ya, seolah-olah mereka ini nggak ada. Kemudian hal ini dirubah ketika melawan Bodo Glimt. Double pivot kita adalah Bruno Fernandes dan juga Manuel Ugarte. Ruben Amorim jelas mengorbankan seorang Bruno Fernandes yang seharusnya lebih cocok bermain di AMF ya, menemani Mason Mount, tetapi Bruno Fernandes ini kurang bisa membuka ruang ya untuk di sayap dan beradu speed, karena tipikal permainan dia adalah transisi cepat dengan mengandalkan long ball, through pass yang luar biasa. Dan ini seakan-akan tidak terlihat sama sekali ketika melawan Bodo Glimt. Dia hanya passing biasa ya, passing biasa aja, through ball yang pendek, passing short pass pendek. Tapi memang dari diri seorang Bruno Fernandes ini dari segi defense ini cukup mengkhawatirkan juga. Jadi masih ada PR di sisi DM. Dan pertanyaannya adalah mau dikemanakan ini Casemiro, Eriksen dan juga Bruno Fernandes yang belum bisa menempati posisi IMF maupun posisi yang ada di double pivot. Nah, ini jelas jadi PR bagi Ruben Amorim untuk bisa mensinkronkan peran-peran ini dan memiliki mitigasi untuk mengantisipasi apabila kita melawan tim yang lebih besar. Next, melawan Everton, gue yakin formasi yang akan dipakai hampir sama ketika melawan Bodo Glimt, dan susunan pemain hampir sama ya ketika melawan Bodo Glimt. Cuman kita lihat lagi apakah Ruben Amorim yang diberikan keleluasaan oleh Ineos untuk melakukan apa istilahnya coba-coba formasi, coba-coba pemain dengan merotasi pemain ya. Untungnya kita masih main di kandang ketika menjamu Bodo Glimt, dan ketika melawan Everton kita nggak perlu capek-capek ya perjalanan pulang dari negara antah berantah. Saya yakin Ruben Amorim tidak akan membuat rotasi yang terlalu banyak. Mungkin dari segi wingback sebelah kiri akan tetap bergantian antara Diego Dalot dan juga
Tyrell Malacia. Oke, di depan penyakit Manchester United masih sama. Yang pertama, kurangnya assist terhadap Rasmus Højlund. Ya, kalau nggak salah ingat itu cuman 2 assist ya yang diberikan oleh Ugarte dan juga Masraoui, dan dua-duanya jadi gol loh. Jadi conversion rate peluang untuk Rasmus Højlund ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Erling Haaland. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan pemain yang lain seperti Rashford, apalagi Alejandro Garnacho ya. Dia punya at least 2 peluang ya untuk bisa bikin hat-trick. Ini gagal banget dimanfaatkan, finishingnya jelek. Tapi dia masih muda dan dia akan ya butuh support dari kita dan juga manajer agar permainannya menjadi lebih baik dan lebih clinical. Itu aja yang bisa saya lihat dari pola permainan Manchester United. Permainan yang ya bisa dibilang liquid football ya, dari kaki ke kaki. Dan ya gua harap ini bukan menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi Manchester United ketika melawan tim-tim dari Premier League. Kita ketahui melawan Ipswich Town aja, ketika kita di pressing juga bingung mau ngapain ya. Dan ketika tim Ipswich itu menggunakan low block, pemain Manchester United juga bingung mau ngapain. Nah, ini kita lihat nanti di hari Minggu 8:30 melawan Everton, apakah kita bisa menerapkan strategi Amorim ini terus-terusan. Kalau enggak, ya memang ini harus dicoba, dan saya yakin Ruben Amorim bisa memaksimalkan dan dengan sangat cerdik memberikan perlawanan ya, dan memaksakan ide-ide barunya kepada pemain-pemain yang ya menurut gue inkonsisten ya. Ya, we'll see, kita lihat nanti, ini baru 2 pertandingan. Semoga Manchester United dan juga timnas Indonesia bisa mencapai target yang diharapkan. Saya Widi Sasongko undur diri. Terima kasih sudah nonton. Salam sepak bola.